محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Masih Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita kepada bulan Maulid, bulan dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita adat kebiasaan kita bahagia dengan ulang tahun diri kita, ulang tahun istri kita, anniversary pernikahan atau ulang tahun anak, maka wajar dan pantas kalau secara adat atau kebiasaan kita pun juga berbahagia dengan ulang tahun Rasulullah SAW. Ini hanya adat, istiadat atau kebiasaan, jadi bukan ibadah. Jadi kita bukan membuat ibadah baru, bukan, tapi adat. Maka kalau dalam adat itu tidak bisa dihukumi bid'ah atau mengada-ada dalam agama. Misalnya kita punya adat istiadat setiap pagi makan nasi uduk, itu nggak bisa dibilang haram karena bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Enggak, karena adat. Kita senangnya kalau tidur pakai piyama, itu adat. Kalau adat itu kebiasaan itu nggak bisa dianggap sebagai bid'ah. Yang dianggap bid'ah itu kalau membuat ibadah baru. Nah, kita adat istiadat kita ini memperingati bulan Maulid, memperingati kelahiran baginda. Seperti yang mana kita adat istiadat kita memperingati ulang tahun perusahaan atau ulang tahun yang tadi saya sebutkan. Jadi maknanya isi kandungannya saja yang dilihat, apakah adat istiadat itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Jadi cara penghukumannya atau cara menghukuminya itu seperti itu. Ya, kalau ibadah dibuat-buat, bapak bikin sholat baru, tata caranya berbeda, sujud dulu baru ruku, baru bid'ah. Tapi kalau adat istiadat itu nggak bisa, cuman dilihat isi kandungan adatnya itu bertentangan dengan syariat atau tidak, itu saja ya. Jadi peringatan Maulid itu ada. Kalau ada yang bilang tapi kan pengen pahala, ya iya, semua kebiasaan kita pun juga ingin dijadikan pahala. Nah, sebagaimana adat kita mandi kita 2 kali sehari bagi yang mandi 2 kali sehari, kita pengen mandi kita pun juga jadi pahala, maka mandi kebiasaan kita tuh kita amalin sunnah. Gitu ya kan Pak ya? Jadi biar jadi ibadah. Jadi tidak semua yang kita harapkan ibadah itu jadi yang kita harapkan pahala itu dianggap ibadah. Nah itu paham ini Pak ya. Jadi kita sedikit banyak ingin merasa bahagia, merasa senang dengan kelahiran Nabi, dan ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada bulan Maulid ini kemarin saya memulai kajian intensif atau kita biasanya sebut daurah. Jadi untuk malam hari ini saya minta maaf sebesar-besarnya, kita tidak melanjutkan kajian Safinatun Najah atau fikih. Tapi yang kita kaji untuk pada malam hari ini melanjutkan kajian-kajian saya tentang Nabi. Nah, dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, segala hal yang berkaitan dengan Nabi, itu namanya Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Itu yang nulis itu langsung ulama hadis besar, namanya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nah, kemudian hadis ini ataupun kitab ini agak tebal, sekitar ada 400-an hadis. Nah, sehingga saya, karena ini kita peruntukan awalnya kitab ini diperuntukkan untuk santri, kayaknya kalau santri baru permulaan belajar terlalu banyak, kasihan. Akhirnya saya ringkas. Nah, jadi dari kitab Sunan At-Tirmizi atau kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, saya ringkas mana hadis yang terulang,
mana yang udah tercakupi dengan hadis lain itu tidak saya cantumkan, atau bahasa ilmiahnya dalam bahasa Arab disebut tahdzib. Jadi meringkas kitab Syama'il Muhammad itu tadi saya ringkas lagi, jadilah kitab yang ini. Namanya Tahdzib Syama'il Muhammadiyah, yang tadinya ada 400-an hadis. Terus kemudian saya ringkas 417 hadis, saya ringkas menjadi 267. Jadi ada 150 hadis yang tidak saya cantumkan karena sudah terwakili dengan yang saya cantumkan di dalam buku ini. Itu maksudnya, ini namanya meringkas. Jadi biasa ulama tuh dalam karya ilmiahnya itu kadang ringkas, nanti kurang jelas dijelasin lagi, disyarah lagi namanya, nanti diringkas lagi, dijelasin lagi, begitu lebih kurang tergantung kepada kebutuhan pengajaran mereka. Kalau mereka mau mengajarkan orang-orang yang pemula, maka diringkas. Jadi namanya matan Safinatun Najah. Tapi pas lagi ingin mengajarkan yang lebih tinggi sedikit, Safinatun Najah dibuat jadi syarah, keterangan lagi, namanya Kasyifatus Saja. Oh ternyata kayaknya Safinatun Najah ini perlu diajarkan ke anak-anak lagi biar mudah, jadi nazom lagi, namanya saya lupa, duja begitu, Nurud Duja ataupun juga Diabul Duja. Jadi dibikin nazom atau dibikin syair-syair biar mudah dihafal sama anak-anak. Begitulah karya ulama, begitu ya Pak ya. Nah jadi kita untuk pelajaran ataupun juga kajian kita, bagi yang megang kitab cuma 2 ya, 3 alhamdulillah, 4, 5, 6, 7 lah. Ya bagi yang nggak megang kitab nggak apa-apa Pak, insya Allah Bapak bisa dengerin dan juga dapat manfaat insya Allah. Yang kita inginkan kan Pak, di Rabiul Awal ini kita makin kenal sama Nabi, itu loh maksud saya ya. Jadi kita baca seputar tentang Nabi itu ya mugi-mugi itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima, bikin Rasulullah SAW tersenyum sedikit banyak, karena maksiat yang kita lakukan senantiasa dilaporkan kepada Nabi, dan itu pasti akan membuat Nabi SAW kecewa, pasti. Uridat alayya a'malukum fa in wajadtu khairan fa in wajadtu minha khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kata Nabi, amal-amal kalian itu diperlihatkan kepada saya. Kalau saya dapati amal baik, saya tahmid, saya puji Allah, saya syukur ke Allah. Tapi kalau saya dapati amal kalian tidak atau kurang baik, Nabi nggak bilang jahat. Ini sesopan santunnya Nabi kepada kita ini umat biasa aja nih. Sama Nabi nggak berani bilang maksiat nggak, ghairu dzalik. Kalau nggak baik, maka saya istighfar untuk kalian. Jadi maknanya kekurangan ataupun juga dosa yang kita lakukan sedikit banyak Nabi SAW dilaporkan, dan itu mungkin akan membuat Nabi kecewa, membuat Nabi sedih, membuat Nabi marah mungkin juga. Kita ingin sedikit banyak apa yang kita hidupkan, yang kita amalkan, yang kita lakukan di bulan Maulid ini sedikit banyak melegakan perasaan beliau. Jadi siapa orang yang menyenangkan hati baginda tentu sama dengan menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat baginda ridho, membuat baginda ridho. Kalau orang tua saja ridho Allah fi ridhol walidain, ridho Allah pada ridho 2 orang tua. Bagaimana kalau Nabi yang ridho? Orang tua saja kalau ridho, senang sama kita, Allah ridho sama kita. Gimana kalau Nabi SAW yang ridho dan senang sama kita? Nah jadi kita ingin amal kita ini dilaporin sama Nabi SAW dan juga membuat baginda Nabi SAW senang sedikit banyak ya Pak ya. Semakin cinta semakin senang. Gak mungkin Bapak di pinggir jalan ketemu cewek tiba-tiba bilang sayang. Ya mungkin toh. Gak kenal, gak apa, gak ada hubungan tiba-tiba sayang. Oh digaplok Pak. Yang pertama Bapak gak kenal kok tiba-tiba bisa sayang. Tadi nggak mungkin. Jadi yang bisa sayang Bapak sama ibu atau sama istri Bapak, maksudnya istri Bapak yang sekarang, itu tentu adalah ketika dulu perkenalannya, ketika sampai nikah itu nggak ujuk-ujuk minta nikah kan gitu, nggak kan Pak? Kenal dulu, ta'arufan dulu, ya kalau bahasa orang sekarang pacaran dulu. Ya, saya nggak membahas apa hukum pacaran, tapi paling tidak ada kenal dulu, baru ada timbul rasa kasih sayang. Nggak tiba-tiba minta kawin, saya senang langsung kawin aja kita. Nggak, pasti ada ta'arufan dulu, ada perkenalan. Maka begitu juga kita dengan Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang, man arafa man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat Nabi pertama kali segan, takut, khawatir. Kalau melihat Nabi itu pertama kali itu bawaannya itu takut. Kata Sayyidina Ali, orang sampai gemeter ketemu Nabi SAW pertama kali itu gemeter, badannya dingin. Kata Nabi, jangan takut, jangan takut. Saya ini cuma anak ibu yang miskin.
Saya ini cuma anak orang miskin doang, ya Allah. Ini Nabi SAW ingin menenangkan orang yang berkenaan, karena dia hamba sahaya. Datang kepada Nabi gemetar badannya. Tapi kata Sayyidina Ali, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang bergaul sama Nabi, kenal sama Nabi lebih dekat, pasti cinta sama Nabi. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk cinta sama Nabi. Mari kita mencintai Rasulullah SAW. Kalau nggak kenal, maka ini bahagian daripada PDKT kita kepada Nabi. Itu jelas kira-kira itu ya. Nah gitu. Nah kita sampai bab di halaman 28 Pak, 28. Yang pegang kitab di halaman 8. Ini kitabnya kok Arab ya? Nggak apa-apa, maksud saya yang ngaji biar mancung. Jadi kalau bacanya senantiasa Arab, lama-lama Bapak bisa mancung, insya Allah. Itu kan cuma hurufat ini Pak ya, tambahan aja itu ya. Ya jadi Ani bin Umar radhiyallahu anhu ini tentang apa? Bab sekarang ini mengenai karena Rasulullah yatakhattam fi yamini. Kita sudah berbicara sebelumnya pada kajian sebelumnya, pada part sebelumnya itu sudah berbicara mengenai cincinnya Rasul. Bagaimana bentuk cincinnya Nabi SAW. Jadi semua yang berkaitan dengan Nabi, sebut syama'il tadi itu, semua yang berkaitan dengan Nabi, semuanya jadi mulia, semuanya jadi ilmu, semuanya jadi panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini agak cepat sedikit karena waktunya sedikit, kita kejar ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah bilang di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan. Allah nggak bilang hanya ibadahnya Nabi doang yang bisa diteladani. Allah nggak bilang cuma akhlaknya Nabi doang yang bisa diteladani. Nggak, fi Rasulillah, pada keseluruhan diri Nabi. Pakaiannya, rumah tangganya, kepemimpinannya, jual belinya, semuanya uswatun hasanah. Semuanya akan bisa kita ikuti dengan baik, bisa dijadikan contoh. Nah, maka cincin pun juga demikian. Maka dibahas oleh ulama, cincinnya Nabi itu seperti apa riwayat-riwayatnya. Nabi kemarin memakai cincin daripada perak. Ada yang berupa ketrikan, ukiran. Ukiran itu Muhammad Rasul Allah. Jadi cincin tuh udah pakai cincin sekarang ya. Udah semenjak ini ikut aja, ini baru kali ini kan pakai cincin sekarang. Alhamdulillah, saya malah belum pakai cincin kan. Jadi Muhammad Rasul Allah, ada tulisannya. Dan cincin itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk stempel kenabian. Dulu kalau Nabi ingin ngirim surat kepada raja-raja Romawi, Persia dan raja-raja yang bukan Arab, mereka bilang, orang sahabat bilang, Nabi, orang-orang raja non Arab itu nggak mau nerima surat kalau nggak resmi ada stempelnya. Jadi stempel zaman Nabi itu ada, dan kita sunnah punya stempel masing-masing. Sunnah. Nah, jadi Nabi bikin stempel itu bentuknya cincin, namanya khotam. Jadi khotam bisa diartikan stempel, bisa diartikan cincin, bisa diartikan cincin bentuk stempel atau stempel bentuk cincin. Paham nggak Pak? Ini cepet banget ya? Ya nggak apa-apa lah ya, alhamdulillah ya. Tinggal dilihat sendiri di Facebooknya. Nah jadi kalau khotam ataupun juga cincin Nabi itu Muhammad Rasul Allah. Akhirnya dibikinin sama sahabat itu, namanya Ya'la bin Umayyah yang bikin. Terus kemudian dicap. Jadi habis nulis surat, ditulisin surat, habis itu cap tinta. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, cincin memang sebagai perhiasan. Nah, perhiasan Nabi, cincin sebagai perhiasan, itu batunya itu batu atik daripada Habasyah, riwayat batu atik daripada Yaman. Warnanya agak kehitaman batu akiknya itu. Dan Nabi SAW bentuknya bahannya itu perak. Jadi kadang-kadang Nabi SAW suka balik batu cincinnya, dibalik di telapak tangan. Nah, karena apa? Karena khawatir takut sombong. Kan kadang-kadang kita kalau pakai batunya yang mengkilat-kilat tuh agak-agak gimana begitu ya. Ibu-ibu juga sama. Jangan kering ya. Dari lihatin glowingnya itu, perhiasannya itu. Nah itu nggak boleh. Jadi kata ulama, apalagi Imam Malik, kalau memakai cincin tujuannya untuk khuyala, untuk kesombongan, bisa jadi makruh sampai kepada haram. Nah, mazhab Hanafi tidak disunahkan untuk laki-laki pakai cincin. Mazhab Syafi'i mensunahkan laki-laki pakai cincin, tapi dari apa? Perak. Dari perak ya. Terus nggak usah terlalu gede-gede amat. Jadi ingin memperlihatkan satu jari semuanya dicincinin. Nah, ini yang normal. Kalau terlalu besar hukumnya makruh dan tidak dianjurkan daripada besi. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i juga begitu, memakruhkan cincin daripada besi. Dan kemarin Nabi pakainya di jari yang mana? Di jari kelingking. Permasalahan yang kita mau bahas sekarang,
Nabi itu pakainya di tangan kanan atau di tangan kiri. Nah itu aja permasalahannya sekarang ini. Babnya itu mengenai cincinnya Nabi itu di tangan kanan atau tangan kiri. Imam Tirmizi memberikan judul dalam hadis-hadis yang akan dibaca, bab mengenai Rasulullah memakai cincinnya di tangan kanan. Nah, jadi mazhab kata Imam An-Nawawi ataupun juga mazhab Imam Syafi'i, lebih afdol cincin itu di sebelah kanan karena kanan ini lebih mulia dan lebih pantas untuk dihiasi dengan cincin. Tapi pendapat kedua ataupun pendapat Imam Malik misalnya, sunnah afdolnya itu kalau pakai cincinnya pun di sebelah kiri. Satu, menghindari kesombongan karena jarang kelihatan. Yang kedua, tangan kiri jarang bersalaman. Bapak kalau pakai tangan di tangan kanan, pas salaman orang sekalian ngambil itu kan bisa kan? Itu agak copot kadang-kadang. Saya pernah beberapa kali udah cincin dah hilang, pakai cincin di sebelah kanan. Akhirnya kok nggak ada tiba-tiba nih kan? Mungkin ada yang ngambil barokah atau hilang gimana lah begitu. Ini karena pakainya di kanan, apalagi tangan kanan buat mata, nanti apa segala kotor dan sebagainya, jadi dipakainya di kiri. Nah, tapi riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi juga pakai kanan. Ala kulli hal secara umum kanan dan kiri sunnah. Bapak boleh pakai kanan, boleh pakai kiri, nggak jadi masalah ya. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi membuat stempel, membuat cincin daripada perak. Wa ja'ala fassahu mimma yalikafah. Dan Nabi menjadikan batu cincinnya itu di arah telapak tangannya, jadi di dalam. Nah, jadi dibalik, cincinnya itu dibalik di dalamnya ya. Wa naqasha fihi, mata cincinnya itu diukir. Fihi Muhammad Rasul Allah. Ada ukirannya untuk stempel. Ini yang buat stempel Muhammad Rasul Allah. Nah, kita biasanya di online suka ada jual tuh. Apa namanya, perak tulisannya Muhammad Rasul Allah. Dulu sama Nabi itu nggak boleh. Buat yang seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena stempel resmi dari Nabi nggak boleh diikuti. Nanti setiap orang punya surat mengatasnamakan Nabi, bahaya ini kan. Kalau zaman dulu ketika Nabi masih ada, cincinnya itu ternyata hilang di tangan Sayyidina Utsman. Jadi ketika Rasulullah meninggal, stempel Rasul resmi daripada Nabi itu diwariskan, dipegang oleh khalifah setelahnya Baginda Abu Bakar. Kemudian Baginda Abu Bakar 2 tahun menjabat kemudian meninggal dunia, dipegang oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar lebih kurang dalam 5 tahun menjabat sebagai khalifah, diwariskan kepada Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman lagi gali sumur, namanya sumur Aris. Beliau gali sumur, ikut terjun dalam gali sumur. Ini mah bukan pencitraan khalifah, tapi ikut gali sumur. Ini bukan masuk gorong-gorong. Ini memang betul-betul memang berkhidmat melayani rakyat. Jadi ketika sedang menggali sumur, terus Sayyidina Utsman lagi istirahat, biasa cincin dicopot-copot. Ternyata jatuh di sumurnya itu yang belum jadi. Ternyata ketika jatuh 3 hari 3 malam disuruh orang-orang nyari, nggak ada yang ketemu. Takdir Allah Subhanahu wa taala di zaman Sayyidina Utsman, ketika itulah itu tanda kemunculan fitnah-fitnah akhir zaman dimulai daripada Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman dibunuh. Paham ya Pak ya? Ada gonjang-ganjing dalam politik mulai dari Sayyidina Utsman. Nah, itu tandanya Allah hilangkan cincinnya. Lagipun kalau seandainya nggak hilang, itu bisa jadi rebutan khalifah-khalifah setelahnya, itu bisa perang-perangan itu untuk nyari stempel itu kan. Nah, itu jadi ada ininya. Wa naqasha fi Muhammad wa naha, Rasulullah melarang aniyun qasha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqib fi bi'ri Aris. Dan Nabi melarang untuk diukir stempel atau cincin stempel itu, seorang pun tidak boleh ayat ahadun, tidak boleh seorang pun mengukir stempel seperti stempelnya Nabi, nggak boleh. Karena tadi ya, takut ada yang mengatasnamakan surat daripada Rasulullah. Wa huwa, dan cincin itulah allazi saqata min mu'ayqib, yang jatuh daripada mu'ayqib. Mu'ayqib ini adalah kita sebut asisten pribadi Sayyidina Utsman. Nah, jadi yang memegang cincin itu, kadang-kadang Sayyidina Utsman menitipkan stempel, kan stempel nggak setiap hari dipakai. Jadi dititipkan kepada Nabi. Jadi kita sunnah pakai cincin, ya imma laki-laki Bu, kalau perempuan bebas. Ya imma cincinnya itu daripada batu akik,
ataupun juga daripada nggak ada batunya tapi diukir. Nah, ukirannya itu ada beberapa sahabat yang mengukir itu untuk mengingatkan dirinya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ukirannya kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Jadi untuk mengingatkan dirinya itu, beberapa orang menulis, beberapa sahabat membuat stempel masing-masing untuk mengingatkan dirinya. Tulisannya itu sebagai nasihat. Kalau kita mungkin ada stiker-stiker di rumah, tapi ya cuman ayat aja nggak dibaca. Alhamdulillah hari ini mestinya juga menjadi pengingat diri. Itu jatuh di Fi'ri Aris, jatuh dan hilang di sumur namanya sumur Aris. An Ja'far ibni Muhammad an Abi, daripada Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, an Abihi, dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kanal Hasan, adalah Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan dan Husain yatakhattamani fi yasarihima. Sayyidina Hasan Husain suka memakai cincin di sebelah kirinya. Nah, tadi ada pendapat kedua ya Pak ya. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita ikut-ikutan model, ikut-ikutan fashion misalnya yang yang bertentangan dengan syariat. Jadi kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah menggunakan cincin daripada emas. Satu, fakana yalbasuhu fi yamini. Cincin emasnya dipakai di tangan kanan. Nah, ini kata ulama, beliau memakai cincin emas itu sebelum ada larangan cincin emas nggak boleh untuk laki-laki. Ini takwil, ini kesimpulan yang pertama dari ulama. Jadi jangan dijadikan dalil terus kemudian, nah ini kan nggak punya guru ya. Tiba-tiba ini Rasulullah pakai emas, kita juga pakai emas pas kawinan, biasanya pas kawinan, cincin emas, tukar-tukaran emas dengan emas. Maksudnya emas-emas ini kan yang nikah laki-laki sama laki-laki ini kan, tukar-tukaran. Nggak boleh. Jadi jangan tukar-tukarannya cincinnya emas. Cincinnya Nabi dulu pakai emas, iya, tapi sebelum apa? Sebelum dilarang. Atau yang kedua, kata ulama, maksudnya cincin daripada emas, emasnya itu hanya jadi lapisan doang. Nah, itu ada sebagian yang menafsirkan fatakhadhan nasu khawatima min dhahab. Maka karena Nabi pakai cincin emas, orang-orang maksudnya laki-laki banyak yang pakai cincin dari emas. Ingin ngikut siapa? Nabi. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, tapi itulah sahabat ya. Kalau melihat Nabi bikin ini tuh pengennya bawaannya pengen ikut aja. Itulah fans, itulah idola. Jadi kalau benar-benar ngefans, pasti punya bajunya, pasti punya posternya, pasti tahu lagu-lagunya. Begitulah lebih kurang kalau di dunia keartisan. Maka bagi orang-orang yang memang mengaku kepada cinta kepada Nabi, pasti mau tidak mau hatinya ini akan condong untuk ngikut-ngikut Nabi seperti para sahabat. Jadi banyak orang yang pakai cincin emas laki-laki, tapi apa yang Nabi lakukan? Faqarahahu alaihi salatu wasalam, maka Nabi buang cincin emasnya Nabi. Cincin emas, Pak, bukan besi, bukan perunggu, enggak, emas. Berapa? Minimal 2 gram, 3 gram aja 3 juta, dibuang. Karena ada larangan, datang larangan untuk menyatakan memakai emas itu haram, maka sama Nabi itu dibuang. Terus yang lebih qala, kata Nabi, la albasu abada. Saya tidak akan memakai cincin emas selamanya, karena udah dilarang. Tadi belum dilarang, sekarang udah dilarang. Nah, ini kira-kira sifat, kan mestinya gini, apa nggak bisa dijual aja Nabi? Kan gitu mestinya, kalau kita kan nawar. Paham nggak kira-kira ini kan? Apa nggak bisa dikasih istri aja gitu kan? Atau buat apalah, buat modal dagang dan sebagainya. Kenapa harus dibuang? Ini untuk memberikan rasa di para sahabat tuh membuang keduniaannya, cinta dunianya itu yang ingin Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada ta'alluq, ada keterkaitan hati saat ketika kita memiliki dunia. Begitu maksudnya Nabi itu. Sama Nabi dibuang. Yang aneh, sahabat pun fatarahan nasu khawatimahum. Ketika ngelihat Nabi membuang cincin emas itu di depan para sahabat, dibuang sama Nabi. Orang-orang yang pakai cincin emas pun juga membuang semuanya.
Kalau kita di tengah-tengahnya, Masya Allah, ini ghanimah, harta rampasan perang ini. Kumpulin, kita diam-diam. Tapi mereka, Allahu Akbar. Memang dunia itu ada di tangan, gak ada di hati. Jadi ngelihat Nabi SAW buang cincin emas, semuanya juga ngikut. Karena kami pakai cincin emas hanya semata-mata karena ngikut Nabi. Sekarang Nabi udah gak pakai cincin emas, bahkan dibuang. Maka mereka juga berbondong-bondong buang cincin emasnya. Gak tahu sekarang kemana itu. Ya, cuman yang jelas pokoknya dalam hadis begitu. Ini membuktikan bahwa kekuatan cinta para sahabat luar biasa. Nabi juga pernah suatu ketika pegang emas dengan pegang sutra. Kata Nabi, innahuma hillun li'ina fi ummati haraman lidzukuriha atau lidzukurihim. Kedua-dua benda ini, emas dengan sutra, halal untuk perempuan tapi haram untuk laki-laki. Nabi pernah SAW melihat ada setelah larangan ini ada orang yang masih pakai cincin emas. Kata Nabi, laqad ittakhadta jumratan minar ala yadik, atau kama qala Nabi SAW, kamu sudah meletakkan satu bara api neraka di atas tangan kamu. Jadi kita udah lapar, udah nyerah aja lah. Emas-emas itu udah lah, nggak pakai emas pun nggak apa-apa juga, nggak glowing juga, bapak nggak bakal ganteng juga pakai emas. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri untuk pakai emas. Tapi ini kan pernikahan, tapi ini kan adat istiadatnya ataupun permintaan calon mertuanya, kita lebih mendahulukan daripada perintah dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu majaa fi sifati sayfi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab hadis mengenai pembicaraan berikutnya mengenai tentang saif, pedangnya Rasulullah. Tadi udah cincin dan masalah udah selesai. Sekarang bagaimana pedangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah setelah ini kita jadi sunnah menggunakan pedang ataupun minimal nyimpen golok lah di rumah buat kurban? Mungkin kan? Bisa jadi kan? An Talib bin Hujr an Hud wa huwa ibnu Abdillah ibni Sa'ad an jaddihi, daripada Talib bin Hujr daripada Hud bin Abdullah bin Sa'ad daripada kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, yang sahabat itu kakeknya Sayyidina Sa'ad. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi, dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah pada peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi menaklukkan kota suci Mekah, datang bersama 10.000 pasukan, wa ala sayfihi, karena ini dalam kondisinya, lihat konteksnya, jadi bukan kemana-mana bawa pedang. Nabi datang ke Mekah dalam konteks menaklukkan kota Mekah, yang walaupun saat ketika itu Mekah sudah tidak berdaya, mereka udah nggak berani ngelawan, bahkan sampai pimpinannya pun Abu Sufyan udah masuk Islam, udah bagaimana lagi, udah nggak bisa ngelawan. Jadi Mekah sudah tunduk di bawah baginda. Nabi ketika datang itu membawa pasukan dan juga membawa pedang, karena siap-siap takut ada yang memberontak. Jadi wajar kalau bawa apa? Bawa pedang, ya. Terus kemudian Nabi SAW bawa pedang, di atas pedang itu zahabun wa fiddah. Pedangnya ada hiasan emas dan peraknya. Pedangnya, bukan pedangnya dari emas perak, hiasan di pegangannya itu. Wa qala Talib fasa'atuhu 'anil fiddah. Aku bertanya kepada perawi periwayat itu Hud bin Abdullah, kalau peraknya tuh di mana? Sebelah mananya peraknya? Kanat qabi'atu sayf fiddah. Mana nih? Gimana cara menggambarkan pedang ya? Nih, apa nih Pak? Nih. Ceritanya ini pedang. Jadi kalau ini yang namanya qobi'ah, ini qobi'ah itu ini bagian paling bawahnya. Bagian paling bawahnya ada biasa ada apanya ya? Ada kepalanya itu. Nah, ini namanya qobi'ah. Ini namanya qoib kalau bahasa pegangan pedangnya. Ini namanya hajib. Ini apa namanya? Sayap pedang. Ada sayapnya, ini pedangnya. Ya, jadi Nabi SAW peraknya itu ada di sini. Ada di ujung bawah pedangnya, itu namanya qobi'atus saif. Qobi'atus saif atau bahagian ujung daripada pegangan pedangnya Nabi SAW itu terbuat daripada perak. Lantas emasnya di mana? Wallahu a'lam emasnya di mana. Yang jelas pokoknya di antara hiasan pedangnya itu ada emasnya. Ya, jadi kata ulama, laki-laki ini boleh memakai cincin perak.
Ya, tapi selain daripada cincin nggak boleh. Misalnya kita mau punya sendok perak, nggak boleh, haram. Laki-laki atau perempuan nggak boleh. Kalau dijadikan perhiasan, perempuan boleh pakai. Mau perak, mau emas, perempuan mah bebas. Perhiasan. Tapi kalau perabot, ya perabot sekali lagi Pak, perabot daripada perak nggak boleh dipakai, haram hukumnya. Laki atau perempuan, mau itu bentuknya gelas, mangkok, piring, sendok, apa saja termasuk. Nah, bagaimana ini dengan peralatan perang? Nah, sebagian ulama katakan khusus untuk peralatan perang boleh. Karena untuk memperlihatkan kepada musuh kemegahan. Ini sebagai strategi untuk mendownkan, mentalnya musuh itu biar agak ini. Oh, ini punya pedangnya aja dari perak, begitu lebih kurang. Jadi ini bentuk kemegahan, bentuk strategi perang. Jadi untuk alat perang ini masih boleh. Begitu pula juga yang diperbolehkan daripada selain untuk alat perang, yang diperbolehkan untuk menggunakan perak itu adalah tambalan. Bapak punya pancinya bocor ataupun berlubang, terus kita mau tambal dengan perak, boleh. Yang penting seukuran bolongannya aja dilebihin sedikit buat nempel, nggak boleh gede-gede. Kalau gede-gede hukumnya haram. Adapun emas total nggak boleh sama sekali. Sekali lagi, adapun emas nggak boleh dipakai untuk tambalan, nggak boleh. Sekarang Nabi pedangnya daripada hiasannya juga daripada emas. Ini gimana? Maka kata ulama mazhab Syafi'i, ini bukan satu bahagian pedang itu daripada emas, tapi hanya ukiran-ukiran atau hanya lapisan emas sedikit. Jadi kata ulama, kalau lapisan emas sedikit pada peralatan perang itu ketika dibakar dan dia meleleh, berarti ini termasuk banyak. Kalau banyak, maka ini haram. Tapi kalau dibakar tapi nggak meleleh, ini berarti emasnya sedikit. Ini tidak haram. Ini perincian daripada para ulama. Ala kulli hal, secara umum Nabi SAW di pedangnya menurut riwayat ini ada sedikit hiasan daripada emas, dan juga di bawahnya itu ada peraknya. Ani bin Sirin rahimahullah ta'ala, daripada Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah tabi'in, dan beliau ahli tafsir mimpi. Jadi punya sedikit ilmu Nabi Yusuf. Punya kitab 2 juz Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi-mimpi. Kalau ketemu ini berarti tandanya begini, kalau ketemu ini tandanya begini. Itu yang nulis namanya Imam Muhammad bin Sirin, dan beliau nulisnya di penjara. Penjaranya panjang, cerita panjang, nanti nggak habis. Sonatu saifi ala saifi Samurah ibni Jundub. Kata Sayyidina Muhammad, kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ahli hadis juga, saya membuat pedang seperti pedangnya Samurah bin Jundub, sahabat Nabi. Samurah itu bukan nama perempuan, nama laki-laki. Saya membuat pedang seperti pedangnya Sayyidina Samurah, sahabat Nabi. Jadi ngikut-ngikut gurunya. Nah, ini kadang-kadang orang kalau udah ngefans sama guru, ngikut-ngikut. Kalau udah ngefans, kalau nggak ngefans mah nggak bakal ngikut. Bodoh amat, guru gimana kayak bodoh amat ini ya. Jadi Sayyidina Imam Muhammad bin Sirin, sampai pedangnya pun saya ingin ikut seperti guru. Makanya Habib Umar itu murid-muridnya banyak yang bikin ininya seperti imamahnya itu seperti Habib Jindan, Habib Ahmad. Itu kan imamahnya seperti imamahnya Habib Umar, tongkatnya pengen seperti tongkat Habib Umar, ini sorbannya pengen seperti Om. Ya begitulah memang semestinya. Kalau murid itu udah betul-betul seikat sehati dengan gurunya, pasti ngikut. Ngefans itu maksudnya ya. Terus waza'ama Samurah, dan Sayyidina Samurah menyatakan annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah. Oh, ternyata gurunya juga begitu Sayyidina Samurah. Muhammad bin Sirin, tabi'in, ngikut bikin pedang, ngikut pedangnya Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ikut pedangnya, kata beliau, saya bikin pedang seperti pedangnya Rasul. Jadi untuk sekedar pedang aja, ini bukan urusan sholat, ini bukan urusan ibadah, ini bukan urusan akhlak, hanya sekedar pedang. Tapi ternyata diikuti secara tasalsul, secara berkelanjutan.
Dari Rasul ke Samurah ke Muhammad bin Sirin. Ngikut pedang seperti pedangnya baginda, pengen mirip-mirip kayak Nabi. Jadi kata Sayyidina Samurah, wa kana Hanafiyan. Emang pedangnya Nabi itu Hanafi. Hanafi maksudnya pedangnya Nabi berasal dibuat oleh orang-orang dari Bani Hanifah. Jadi Hanafian itu artinya di sini pedangnya itu dibuat oleh Bani Hanifah, suku Hanifah, Al-Hanafi namanya, Hanafian. Kenapa mereka yang buat? Karena mereka paling profesional, paling bagus dalam urusan membuat pedang. Ya kita juga sama, kalau seandainya mobil rusak bukan dibawa ke apotek, jelas bawanya ke bengkel. Bengkel dari sekian banyak bengkel, mana bengkel yang paling profesional, paling bagus? Itu maksudnya begitu. Nabi SAW menyerahkan pembuatan pedang baginda kepada orang suku yang memang profesional di bidangnya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, serahkan sesuatu pada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairihi fantazir sa'ah. Kata Nabi, kalau diserahkan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Enggak lama paling, jatuh juga. Karena memang bukan ahlinya. Kalau memang ahlinya wirid, ya wirid. Kalau ahlinya untuk bikin surat, ya bikin surat. Jangan orang yang ahli sekarang Master Chef Indonesia, misalnya contohin. Ya jelaslah mereka dari kecil atau dari pemuda lagi udah belajar masak. Nah terus peserta-pesertanya ada yang karyawan, ada yang pebisnis, nggak pernah masak pun cuma hobi-hobi aja. Terus tiba-tiba dilombakan. Mana mungkin? Kalau mau lomba yang betul-betul, ya sesama chef itu baru adil. Nah itu ini bukan apa-apa maksudnya ya Pak. Bukan berarti saya komplain kepada RCTI, ntar Bapak laporin lagi nih kan. Dah bukan. Maksud saya setiap orang tuh punya bidang masing-masing. Jadi maksud saya serahkan sesuatu kepada ahli yang seperti Nabi menyerahkan pembuatan pedang. Nabi kan hebat, Nabi kan sempurna, Nabi kan maha, Nabi kan punya ilmu daripada Allah. Kenapa Nabi gak bikin sendiri pedangnya? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kalaulah kamu hebat, tapi pasti nggak hebat dalam sebuah bidang. Kalaulah kita ini bagus, tidak bagus pada semua bidang. Jadi serahkan sesuatu pada. Nah, selesai masalah kan? Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma belum. Kemana tadi? Lompat. Bab majaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai gambaran deskripsi palsu. Jangan iklan, jangan. Bab mengenai deskripsi baju besinya Nabi. Nah, kenapa Nabi pakai baju besi? Karena Nabi nggak kebal. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk apa cari ilmu kebal? Untuk apa? Jadi kalau Nabi sendiri saja nggak kebal, Nabi pakai pakai baju besi. Nabi sendiri itu melindungi dirinya. Baca dulu, jangan sampai kebanyakan komen. Ani Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Zubair bin Awam meriwayatkan qala kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud itu memakai dir'ani, dua baju perang, enggak cuma satu, Pak. Padahal maksud saya gini, padahal Nabi itu bisa saja doa sama Allah, ya Allah musnahkan aja langsung mereka pakai angin, pakai petir, pakai geledek. Paham gak kira-kira Pak? Kan bisa aja. Tapi enggak, dunia ini ada asbab. Maka tetap, dan juga kalau seandainya semua musuh itu langsung dikalahkan dengan mukjizat, mana pengorbanannya? Pengorbanan para sahabat, gimana para sahabat mau mati syahid? Nah, maka Nabi tetap menjalankan asbab. Itu maksudnya, Nabi tetap melindungi diri dengan dua baju perang. Satu baju perang pun udah berat. Gimana berlapis double? Allahu Akbar. Besar Nabi itu kan. Dan memang badannya pun Nabi besar. Jadi kuat. Kalau yang ceking-ceking pakai dua, yang nggak bisa jalan ini malah menghambat pergerakan pasukan ini kan. Fanahadha ila sokhrati falam yastati'. Fanahadha ila sokhrah falam yastati'. Pas Nabi pengen naik ke atas, nahadha bangkit, beliau mau naik ke atas batu besar untuk memantau pasukan, Nabi nggak bisa naik. Ya, ima kata ulama, karena terlalu berat. Sebab Nabi nggak bisa naik ke atas itu karena pergerakan susah, badannya baju besinya terlalu berat, jadi susah geraknya.
atau karena memang luka. Dan ini kata ulama yang kedua. Di perang Uhud, Nabi itu kepalanya bocor. Gigi rubaiyah. Rubaiyah itu gigi antara seri dan taring. Gigi apa namanya coba? Giginya Nabi itu patah di perang Uhud. Giginya Nabi rubaiyah itu gigi seri ini yang dua depan, kemudian ada gigi taring. Nah, antara gigi taring dan seri itu di bahasa Arabnya rubaiyah namanya. Itu patah. Jadi Nabi SAW hancur-hancuran betul. Karena pasukan kaum muslimin saja sampai kocar-kacir perang Uhud. Gara-gara ada 40 daripada ada 70 pemanah di atas gunung Uhud, suruh Nabi, "Usbutu, kalian tetap di sini bagaimanapun keadaannya. Jangan bergeser daripada pos penjagaan." Ketika melihat pasukan kaum muslimin sudah agak menang, sudah agak menguasai pertempuran, ngelihat yang di atas ini tergiur dengan dunia. Wah, ini ghanimah, harta rampasan perang ini sayang ini nanti keburu direbut orang. Dari yang 70, 30 aja turun. Padahal jangan kata pimpinan kata pimpinan perang atau pimpinan pemanah, jangan turun. Nabi suruh jangan sampai bergerak kecuali dengan perintah Nabi. Mereka nggak taat sama Nabi, turun. Akhirnya Abu Sufyan dari balik gunung Uhud nyerang balik, kocar kacir pasukan kaum muslimin. Sampai ketika itu ada yang teriak, "Mata Rasulullah, Rasulullah meninggal udah." Langsung lemes semuanya. Hoax didaunkan karena udah kocar-kacir. Padahal Nabi SAW bersama beberapa orang sahabat, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan juga Sayyidina Tolha, melindungi Rasulullah. Sampai buat melindungi Rasulullah matanya, melindungi mukanya Rasul daripada panah, ada sahabat yang menangkisnya pakai muka. Akhirnya kena matanya ditarik panahnya, matanya copot. Buat siapa? Buat Rasulullah. Matanya dikorbankan. Akhirnya ngewer-ngewer ya. Matanya tuh ngewer-ngewer itu dibawa kepada Nabi. Nabi, ini mata saya copot. Sama Nabi diambil, dimasukin lagi. Doain. Maka kata sahabat yang berkenaan, mata saya yang dipegang oleh Nabi itu lebih cerah, lebih terang daripada mata saya yang gak dipegang oleh Nabi SAW. Nah, yang segitu saktinya, ternyata Nabi tetap pakai jubah besi. Allah karim. Jadi kita juga sama, kalau sakit berobat. Enggak, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya naik motor pakai jaket, enggak, insyaallah badan saya anti angin. Anti angin apa? Habis ini kerokan. Jadi Nabi pun juga demikian. Jadi ada asbabnya. Lakukan asbab itu sesuai dengan Nabi. Pas Nabi enggak bisa naik, ada Tolhata tahtahu. Maka Nabi minta tolong sama Sayyidina Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Tolha, tolongin saya naikin ke atas sini batu. Jadi Tolha suruh duduk. Ada Nabi mendudukkan Tolha di bawahnya. Wasoidan Nabi SAW, Nabi naik ke atas badannya Tolha, baru naik ke batunya. Naik jadi tangga. Tolha itu duduk untuk jadi tangganya Nabi. Nah, ini namanya khidmat, melayan Nabi SAW. Maka kita layan para ulama. Jadi perlunya apa? Seperti Sayyidina Tolha melayan. Akhirnya saat ketika Nabi hatta istawa ala safra, ketika Nabi sudah di atas batu besar, qala sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Zubair bin Awam, saya dengar Rasulullah bilang aujaba Tolha. Karena khidmat pelayanan Tolha yang sampai seperti itu berat, Pak. Nabi itu badannya besar, tambah 2 baju besi. Terus kita dudukin begitu biar naik ke atas. Sayyidina Tolha duduk biar Nabi naik di atas pahanya. Riwayat Nabi naik di atas bahunya. Begini jadinya. Naik di atas bahunya baru naik di atas batu. Karena khidmat pelayanan yang seperti itu sama Nabi dikatakan aujaba Tolha. Tolha wajib masuk surga. Enak begitu. Cuman begitu dong, surga. Enak itu kan. Jadi kita pun juga sama. Jadi kita melayan orang-orang soleh itu pengennya yang dapat doa yang kayak gini. Barakallahu fik. Makanya dulu Syekhuna Kiai Syekhuna Syekh Nuruddin, kata beliau, antum kita ini jangan sampai kalau ada ulama jangan tidak khidmat.
kalau ada ulama jangan tidak melayan, tidak membantu. Mungkin hanya menyediakan minum, akhirnya didoakan barakallahu fik, semoga Allah berkahi hidup kamu. Jangan-jangan dari doa yang sepotong tadi itu dari ulama itu berkah hidup kita sampai meninggal dunia. Nah, itu yang kita inginkan. Ini saya nggak bicara saya terakhir jadi minumnya jadi berbeda. Enggak, bukan begitu, bukan. Ini murni maksudnya kita kalau ada ulama kita layan begitu ya. Tujuannya tadi untuk dapat doa. Ani Sa'ib bin Yazid rahimahullah taala, anna Rasulullah SAW, Sa'ib bin Yazid ini tabi'in. Karena ataupun anak Sa'id bin Yazid ini sahabat radhiyallahu taala anhu, karena ketika masih kecil dibawa kepada Nabi, tapi masih kecil dulu ketemu nabinya. Rasulullah kana alaihi yauma Uhudin dir'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud menggunakan dua baju besi. Qad dhahara bainahuma. Jadi kalau sekarang baju besi mungkin implementasinya, prakteknya di kita ya pakai jaket. Saat ketika dingin, saat ketika kita perlu ini, kalau untuk polisi ataupun juga tentara pakai anti peluru. Nah itulah kalau sekarang tuh dikiaskannya seperti itulah, lebih kurang. Ya Pak ya, kira lebih begitu. Qad dhahara bainahuma. Nabi memakainya ditumpuk. Jadi pakai lagi. Dhahara bainahuma, menumpuk antara pakaian besi yang pertama, jadi dalaman. Kadang-kadang ada baju besi yang rantai-rantai gitu tuh, kalau Bapak nonton film-film perang gitu Inggris, nah itu biasa ada yang rantai-rantai begitu. Kemudian pakai lagi baju besi. Jadi dua baju besi, dua lapis. Ada yang mengatakan dhahara bainahuma, Nabi pakai baju besi atasan dan baju besi bawahan. Jadi ada dua baju besinya tuh bukan ditumpuk tapi atas dan bawah. Ada pendapat yang demikian. Ala kulli hal secara umum Nabi memakai perlengkapan perangnya untuk berperang. Bukan hanya semata-mata tawakal. Nah, itu tidak menjadi cedera, tidak mencederai tawakal kita saat ketika kita melakukan sebab asbab. Ya Pak ya. Babu maja'a fi sifati milfari Rasulillah, helm. Bab mengenai karakteristik ataupun deskripsi gambaran helmnya Rasulullah. Mikfar, helm perang. Kalau sekarang, jadi pakai helm itu sunnah ya? Insya Allah. Karena saya juga jangan pakai helm kalau pakai motor gitu ya. Kadang-kadang malas, berat dan sebagainya. Tapi kalau agak jauh ya pakai helm karena untuk menahan angin juga. Dan kalau dekat-dekat sekitar Cibinong wa mahaulaha, Cibinong dan sekitar-kitarnya kayaknya aman-aman aja lah insyaallah lah kan. Cuma sifat ini pada Rasulullah, Nabi SAW itu pakai helm migofar, helm perang yang biasanya ada matanya doang kelihatan atau ada ininya doang, itulah biasa topeng perang itu yang besi itu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu dakhala Makkah amal fathi. Nabi SAW saat ketika masuk Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, peristiwa penaklukan kota suci Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, wa ala rasihi al-mighfaru. Walaupun tadi ya orang Mekah udah takluk, udah di bawah udah bawa kendali kaum muslimin, tapi tetap jaga-jaga tuh harus. Kalau kita pakai helmnya takut ada polisi itu dia kan. Kalau Nabi SAW itu pakai perangnya itu, pakai helmnya itu untuk siap-siap, takut walaupun mereka sudah tunduk, tapi yang namanya perlawanan kita nggak tahu yang namanya musuh. Jadi Nabi tetap menggunakan helm baginda. Falamma naza'ahu, ketika beliau copot helmnya, udah masuk Mekah, sudah rehat, sudah aman, memang betul-betul dipastikan kota suci Mekah sudah menjadi taklukan atau sudah terbuka untuk Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka Nabi buka helmnya. Ja'ahu rajulun faqala lahu Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada Nabi menyampaikan kabar. Nabi mau ngasih info nih. Si Ibnu Khattal namanya siapa? Hisham kah Hashim bin Khattal, Ibnu Khattal salah seorang murtad. Jadi dulu ada orang masuk Islam di zaman Nabi namanya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini ketika masuk Islam, terus padahal dipercaya oleh Nabi juga sebagai pencatat wahyu, bantuin nulis ketika turun ayat Quran, dia salah satu pencatat wahyu, Pak. Tapi itulah iman. Hilang imannya, murtad, balik ke Mekah. Sudahnya dia hilang iman, gak cukup dengan murtad,
tapi juga dia nyewa biduan-biduan, penyanyi-penyanyi perempuan, 2 orang, untuk nyanyi, mengejek-ngejek, bikin syair-syair ngejek Rasulullah. Kemudian ditambah dia punya pembantu muslim dibunuh sama dia. Jadi udah murtad, ngejek Nabi pula, bunuh orang muslim lagi. Pantas kalau Nabi suruh bunuh Ibnu Khattab yang walaupun bergantung di kiswah Ka'bah, yang walaupun bergantung di kain Ka'bah. Kata Nabi itu. Karena dulu orang jahiliyah itu katanya kalau sudah minta ampun dengan memegang kain Ka'bah, orang-orang ngampunin, mengagungkan Ka'bah. Tambah lagi yang kedua, Nabi ketika sebelum masuk kota suci Mekah, Nabi bilang pengumuman, man dakhalal masjida fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, gak bakal apa-apain sama pasukan kaum muslimin. Siapa yang masuk ke dalam man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan, walaupun dia baru-baru masuk Islamnya, tapi pembesar Quraisy. Jadi Nabi SAW mengangkat, memuliakan orang yang mulia di sukunya. Walaupun baru masuk Islam, kata Nabi, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman juga. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya, tutup pintunya, enggak mengganggu datangnya kaum muslimin, itu juga aman, enggak bakal diganggu sama Nabi. Enggak bakal diapa-apain sama pasukan Islam. Nabi udah bilang begitu. Nah, ini Ibnu Khattab udah tahu dia bakal dibunuh nih, wah ini bakal diincar nih pasti nih. Udah enggak ketolongan membuat Nabi murka. Ada 4 orang yang Nabi suruh, yang walaupun bergantung di kain Ka'bah, bunuh mereka semua. Nabi saking keselnya dengan 4 orang ini di Mekah. Nah, tetapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Abdullah si Ibnu Khattab ini dimaafin. Abdullah bin Abi Sarah juga salah satu 4 orang ini juga dimaafin. Jadi ujung-ujungnya Nabi juga maafin juga ujung-ujungnya. Awalnya kesel, bisa maafin juga. Ini kita repot ini yang kayak gini susah. Faqala uqtulu. Nabi bilang bunuh dia. Qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhrima. Kata Ibnu Syihab, ketika Nabi masuk kota suci Mekah, Nabi tidak dalam keadaan ihram, tidak niat umroh atau haji. Jadi permasalahannya, apakah setiap orang yang baru datang ke Mekah harus niat ihram umroh atau tidak? Enggak mesti, karena Nabi sendiri ketika masuk ke dalam Mekah tidak niat ihram. Babu ma jaa fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, an Amr bin Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal minbar wa alaihi imamatun sauda. Bab mengenai tentang imamah. Imamah itu lilitan di atas kepala. Lilitan kain di atas kepala. Itu namanya imamah. Bapak kalau kita biasa sebut udeng-udeng itu bahasa mana tahu itu ya? Udeng-udeng gitu ya. Ada juga yang nyebut sorban kepala misalnya. Nah, yang seperti itu Rasulullah pakai, namanya imamah. Nabi kata al-imamatu tajul Arab. Imamah itu adalah mahkota bagi orang-orang Arab. Jadi yang pakai imamah dulu itu orang tokoh orang Arab. Bagi orang Arab, dia nggak punya mahkota emas gitu, enggak. Yang tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan suku itu pakai apa? Pakai imamah. Tijanul Arab kata Nabi itu. Al-amaim tijanul Arab. Imamah adalah mahkota bagi orang-orang Arab. Tadi kata Amr bin Hurairah, sahabat Nabi Amr bin Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di atas mimbar dan di atas kepalanya ada imamah berwarna hitam. Nah, jadi pertama sunnah bagi khotib untuk memakai imamah saat ketika berkhutbah. Sunnah bagi ulama untuk memakai pakaian yang menunjukkan keulamaannya, itulah imamah. Tapi perbedaan pandangan memang ulama. Apakah imamah itu pakaian keilmuan atau pakaian kesunahan? Kalau orang sebahagian ulama menganggap imamah itu adalah pakaian keilmuan, makanya nggak boleh dipakai kecuali bagi ulama. Kayak bapak toga itu pakaian keilmuan atau pakaian adat? Keilmuan.
Kalau nggak wisuda ngapain pakai toga? Nggak boleh, itu kan penipuan ya kan, itu kan namanya kan. Nah, jadi maknanya yang pakai imamah itu hanya yang sudah punya tahap keilmuan tertentu. Tapi sebahagian ulama lain mensunahkan imamah ini secara umum. Siapa saja karena sifatnya sunnah secara umum. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak misalnya mau yang sedikit ya, mungkin mau sekali-kali maksudnya kan pakai imamah gitu kan. Akhirnya pas lewat sini, wali songo gitu ya. Dulu saya pakai imamah, anak-anak kecil wali songo katanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi begitulah lebih kurang. Jadi boleh-boleh saja dan sunnah insya Allah kalau kita niatkan untuk mengamalkan sunnah. Tapi secara khusus memang imamah itu adalah pakaian ulama. Yang tidak boleh niat pakai imamah mau sok-sokan jadi ulama. Biar dikata. Nah ini bahaya nih, biar dikata ini. Biar dikata Habib, biar dikata Kiai, biar dikata Maulana, biar diciumi tangannya bola-balik gitu kan. Nah, itu haram yang seperti itu untuk riya, nggak boleh, dan itu penipuan. Bahkan sampai dalam kitab fikih, jadi kemana-mana nggak apa-apa lah ya. Dalam kitab fikih, kalau seandainya ada orang berpakaian sufi, pakaian itu ya gamis, imamah, kadang-kadang seperti pakaian Habib Lutfi bin Yahya pakai toilasan. Apa toilasan itu? Kain di atas. Nah, ini namanya toilasan. Ini juga sunnah, ada kesunahan juga namanya toilasan. Nah, ini biasa Habib Lutfi kan suka pakai yang begini kan Pak. Ini juga ada kesunahannya. Jadi ini bukan pakaian kerudung pakai kerudung, bukan. Ini pakaian sunnah juga. Jadi pakai begini kalau ada orang yang berpakaian seperti pakaian sufi, pakaian ulama, padahal bukan ulama, bukan sufi. Kemudian ada orang ngasih hadiah. Biasanya orang ngasih hadiah kepada orang yang pakai pakaian seperti ini tuh untuk nyari barokah, minta doanya, atau ya ala kulli hal biar dapat perhatian dan dapat apalah misalnya kan, biar dapat doanya lah minimal. Maka kalau dia pakai pakaian seperti itu, padahal bukan ulama, padahal bukan sufi, terus dapat hadiah, hadiahnya haram diterima. Kenapa? Penipuan. Jadi yang namanya nipu tuh nggak perlu sekolah Pak. Bapak pakai tasbih, mana tasbih saya? Bawa tasbih, pakai pakaian begini, putih semuanya. Allah, masya Allah. Saya melihat Sayyidina Ali di situ. Allah. Itu ada Jibril di belakang. Allah. Nggak perlu itu. Beberapa saat, bapak langsung wali. Apalagi pas bertepatan dengan karomahnya yang nggak sengaja. Tiba-tiba hujan. Ya Allah berhentikan, berhenti beneran. Nggak sengaja, dia sendiri kaget. Ternyata bisa juga. Akhirnya orang wali apa segala macam, terus orang cium tangan. La ilaha illallah, hati-hati. Ini banyak yang terpedaya, habaibnya juga termasuk, maulananya termasuk, kiai-kiai juga hati-hati, ustadz-ustadznya juga hati-hati sekali. Jadi untuk apa pandangan makhluk yang seperti itu untuk apa? Ria itu juga termasuk besar ini. Allah cemburu yang kayak begitu tuh, ria, nyari pandangan makhluk. Jadi kita mau pakai pakaian sunnah bagus, tapi niatnya ngikuti sunnah. Bukan pakai peci putih ini bukan biar dibilang Pak Haji, bukan pas lagi mau ketemu calon mertua doang. Kan bisa banget itu kan. Allah Pak Haji, jadi saya datang ke sini. Allah. Ingin melamar. La ilaha illallah gayanya, padahal sholatul Fatihahnya pun belum becus lagi. La ilaha illallah. Jadi yang namanya nipu tuh gampang banget dan orang awam sangat mudah sekali untuk tertipu yang seperti ini. Ilmu nggak ada, mondoknya di mana nggak tahu, belajar dengan siapa nggak tahu. Tiba-tiba mungkin sedikit ada karomah, terus kemudian apalagi kalau sampai bertentangan, kita husnuzon ya. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan syariat, jangan. Syariat itu sebagai barometer salah atau benar. Jadi nggak ada ceritanya, itu langsung dapat dari Jibril. Nah berarti jadi nabi baru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bisa. Ini kemana ya kok Ustadz itu nggak pernah sholat Jumat ya, nggak pernah keluar rumah. Dia mah sholat Jumatnya di Mekah. Kapan bapak pernah nemenin dia ke Mekah? Itu kadang-kadang terlalu berlebihan ala kulli hal ini ya. Ya husnuzon ya boleh, tapi tetap waras.
Itu maksudnya. Jadi husnuzon kita tetap nyari barokah, itu yang dianjurkan oleh Nabi, tapi enggak boleh sampai, apalagi kalau sampai kita menipu dengan cara menggunakan kedok atau atribut agama. Ini juga enggak benar. Nah, Nabi itu pakai khutbahnya itu pakai imamah hitam. Sauda, imamatun sauda, imamah berwarna hitam. Jadi kita sunnah ya pakai imamah warna hitam. Iya, cuma sekarang ini yang pakai warna hitam itu Syiah. Jadi kalau saya pakai atau kita pakai imamah warna hitam, waduh ini Ayatullah Al-Khumaini ini. Ini dari Iran ini. Karena khawatir terkontaminasi ataupun juga orang jadi suudzon. Nah, lebih baik nggak usah pakai yang warna hitam lah kan, pakai yang warna putih, karena juga Nabi juga suruh kita pakai pakaian warna putih. Jadi imamahnya warna putih. Sebagian ulama katakan imamahnya Nabi berwarna hitam itu saat ketika Nabi sedang melakukan perjalanan. Jadi kalau Nabi keluar, sebagai riwayat, kalau Nabi lagi pergi dari Madinah pakai imamahnya hitam, perang. Yang kedua biar nggak gampang kotor, kan sering keluar kan. Tapi kalau lagi di Madinah, lagi stay di Madinah, lagi mukim, pakai pakaiannya putih. Nah, sebagian ada yang pakai imamah warna hijau. Dulu-dulu di Mesir itu kalau yang pakai warna hijau itu khusus ahlul bait, khusus keturunan Rasulullah SAW. Sekarang udah nggak berlaku. Tapi afdolnya pakai warna hitam. Justru ahlul bait kebanyakan menggunakan imamah warna putih. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Kalau Nabi pakai imamah idza tamma, apabila Nabi pakai imamah dilingkar di kepala, Nabi SAW menjulurkan sadala, menjulurkan imamahnya, buntut ekor imamahnya di antara dua bahunya, dua pundak. Jadi sunnah kalau pakai imamah tuh jangan nggak ada ekor. Kalau mau pakai itu di belakangnya itu ada buntut, ada ekornya. Tapi ekornya jangan panjang-panjang, karena makruh, bisa sampai kepada haram kalau niatnya sombong. Sebagaimana kita makruh untuk memakai sarung di bawah mata kaki, maka pakai imamah yang kadang-kadang panjang ekornya itu pun juga makruh. Kata ulama, kalau mau paling panjang pun hanya 1 hasta. Lebih dari 1 hasta makruh. Ini apa ekornya itu? Sebahagian riwayat Nabi SAW itu pakai imamahnya, itu ekornya tuh dililit di leher, kemudian dimasukkan di sini. Ini seperti banyak ulama Sudan. Ini dililit di leher, kemudian ke atas dimasukin ekornya tuh di ujung di sini, di atas di bagian tepi sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kayak pakai kalung ininya, begini lebih kurang. Nah, kalau kiai-kiai kita itu banyak yang pakai toilasan seperti ini, toilasan atau ntar bahasanya kina, terus kemudian diikat. Nah, ada yang begini. Nah, ini mungkin ingin ikut seperti imamahnya Nabi yang mengikatkan ke lehernya Nabi. Itu maksud mengikat leher itu tadi sebenarnya seperti ini aja. Gini. Ada sebagian memang riwayat dililitkan ke leher. Nah, ala kulli hal secara umum pokoknya ada ekornya. Jangan pakai imamah yang tidak ada ekornya. Itu disebut imamatun sommah, imamah yang tidak ada ekornya. Hadis terakhir, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan orang banyak, wa alaihi isobatun dasma. Dan di atas kepala Nabi ada lilitan berwarna minyak. Dasma itu asalnya dari kata dasam. Dasam itu lemak, minyak. Jadi Nabi SAW memakai imamah, memakai lilitan di kepala yang berwarna minyak. Warnanya apa minyak, Pak? Kuning. Jadi dari sini bahwa imamah Nabi itu asalnya warnanya putih. Sebab kalau imamah Nabi yang asalnya warnanya hitam, nggak ada warna minyaknya. Kenapa ada warna minyak? Karena Nabi pakai minyak rambut dari zaitun, dan ini sunnah. Jarang kita ngamalin ini. Kalau kita Gatsby,
ataupun juga nggak tahu lah mereknya apa satu-satu, pokoknya saya juga nggak tahu, pomade atau apa satu. Itu kalau Nabi atau kiwi ada merek kiwi? Oh itu sipir sepatu, salah ya. salah ya. Jadi pakai minyak rambut daripada zaitun. Dan Nabi itu kalau pakai minyak rambut banyak dituang di tangan kiri, terus kemudian dibalur kepalanya itu, jadi memang mengkilat. Apalagi Nabi rambutnya gondrong, jadi dibalur itu. Dan memang ternyata yang saya baca, di antara obat ketombean minyak, di antara obat kalau orang sering ketombe, minyak zaitun, dan juga untuk orang yang kutuan pun juga obatnya minyak, karena dia bikin kutu nggak bisa napas. Jadi sehingga mati dengan sendirinya, perlahan-lahan kita bunuh dia. Nah jadi kita sunat menggunakan minyak rambut. Jangan salah, yang berhias itu bukan hanya perempuan, tapi bapak-bapak juga disunatkan untuk berhias diri. Jangan ketemu istrinya bau jigong, bau rokoknya, bulu hidung kemana-mana, bulu ketiaknya keriting-keriting. La ilaha illallah. Nabi SAW berhias. Maka ketika pakai imamah, karena terlalu banyak minyak tadi, jadi imamahnya agak berwarna minyak. Berwarna apa? Kuning. Berarti warnanya imamahnya Nabi apa? Putih. Sebab seandainya warnanya kuning asli, tidak dikatakan berwarna minyak, nggak kelihatan minyaknya. Kalau ikut riwayat bahwa Nabi pakai imamahnya warna hitam, tentu nggak mungkin bisa kelihatan warna minyak. Jelas kira-kira Pak? Maka di sini Nabi sunnah pakai imamah warna apa? Putih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak satu orang? Kalau ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akhiri majelis kita, kajian kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.